Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususan ma'rifatan kitab Syekh Ahmad al-Hashimi syai'illahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 744 ya. Tuba liman tawadhu'a fi ghairi manqasatin wa dhalla fi nafsihi min ghairi maskanatin wa anfaqa min malin jama'ahu fi ghairi maksiatin wa khalaqa ahlal fiqhi wal hikmati wa rahima ahlal dhulli wal maskanati. Tuba liman dhallat nafsuhu wa taba kasbuhu wa hasunat sariratuhu wa karumat alaniyatuhu wa anzala 'anil nasi syarrahu. Tuba liman 'amila bi ilmihi wa anfaqal fadla min malihi wa amsakal fadla min qawlihi. Rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba, berbahagialah, beruntunglah, liman, untuk seseorang, tawadhu'a, yang ia tawadhu, fi ghairi manqasatin, tanpa mengurangi kehormatannya atau tanpa merendahkan dirinya. Tawadhu itu sifat baik, tapi kalau merendahkan, mengurangi kehormatan, itu yang tidak baik. Seperti misalnya, contohnya ketika sahabat Umar bin Khattab malam-malam keliling ketemu ibu-ibu yang rebus batu, ditungguin nggak matang-matang, akhirnya disamperin, rebus apa bu? Anaknya sampai nangis nungguin kok, mak udah matang belum? Nah, udah bunyi berguduk tapi kok nggak matang. Ternyata yang direbus batu. Kemudian Umar nanya, kok tega ibu sih bohongin anak kelaparan? Juga nggak tega, gimana pemerintah nggak peduli, presidennya Umar bin Khattab nggak peduli, padahal yang nanyai itu Umar. Akhirnya Umar langsung pulang balik ke lumbung perbendaraan, dikawal oleh temennya, kemudian beras, kalau bahasa sekarang ya beras lah ya, dipanggul sendiri, padahal dia seorang presiden manggul sendiri barang bawaannya. Walaupun dia seorang presiden, tapi dia tawadhunya itu tadi beras dipanggul sendiri, walaupun di situ ada ajudannya, ada macam-macam banyak orang, tapi tidak merendahkan kehormatannya. Akhirnya malah beliau sendiri yang masak, kemudian disuguhkan ke ibu dan dua anaknya itu tadi. Nah, itu namanya tawadhu. Tawadhu itu tidak nyombong tapi tidak mengurangi rasa kehormatannya.
wa dzalla fi nafsihi, dan menghinakan dirinya, min ghairi maskanatin, atau wa dzalla fi nafsihi itu menyederhanakan diri, min ghairi maskanatin, tapi tidak menghinakan diri. Sekarang itu banyak orang yang kelewat jaim, padahal belum punya apa-apa udah jaim. Baru prostat. Prostat itu proses jadi ustaz. Namanya prostat. Baru sekali dua kali ngimami tahlil dipanggil namanya ngambek. Saya kan ustaz, mau manggil namanya. Iya, padahal baru ngimami tahlil sekali dua kali. Ya sesekali ngimami duhur asar. Lah kalau ngimami maghrib belum berani wong bacanya kencang. Lah kalau duhur asar kan yang penting rukuknya genep dulu. Nah, biasanya kan budaya kita di sini ini kan orang itu kecepetan dipanggil ustaz. Baca Quran belum bisa udah kecepetan dipanggil ustaz. Wah, akhirnya dia merasa, wah saya ustaz. Lah besok-besok ada orang manggil, terus diem aja gak mau nengok. Oh, saya ini ustaz. Kecepetan. Saya ini kan ustaz. Udah ngimami tahlil 2 kali. Ngimami maghrib belum pernah sih, duhur asar sering. Itu namanya prostat. Proses menjadi ustaz. Kecepetan dipanggil ustaz. Sekali 2 kali ada yang manggil ustaz, lama-lama besok-besok kalau nggak dipanggil ustaz ngambek. Itu kecepetan. Nah, orang menyederhanakan diri tapi tidak terhina. Kalau melihat kayak potret Gus Baha ini, orang sekelas beliau ngisi pengajian kemana-mana masih seneng naik bis. Ini kelas baru khutbah Jumat sekali aja minta dijemput. Dijemput pakai Fortuner. Lalu sekelas beliau yang kealimannya diakui dunia, dia kemana-mana ngisi pengajian masih senang naik bis. Nah ini itu namanya wadzalla fi nafsihi min ghairi maskanatin. Ia menyederhanakan diri tapi tidak merendahkan dirinya atau tidak menghinakan dirinya. Nah, orang kalau mulia itu walaupun dia ngapain tetap mulia ya. Biar dibungkus kayak apa, tapi kalau biar dibungkus sih udeng-udeng belangkon segede ban Vespa ditempelin. Iya, sorbannya segede orden dipikul. Tapi kalau orang udah tahu ya. Walaupun cuma pakai kaos oblong, pakai peci seadanya, sarung seadanya, orang kan tahu. Artinya wa dzalla fi nafsihi min ghairi maskanatin. Wa anfaqa min malin, dan orang yang memberi nafkah keluarganya, min malin dari harta, jama'ahu yang ia kumpulkan fi ghairi maksiatin, di yang bukan maksiat atau yang haram. Karena ada orang yang baru dapat duit kalau maksiat dulu. Ini alhamdulillah lah ya. Baru dapat duit kalau maksiat. Kalau nggak maksiat nggak dapat duit. Ya memang dia hobinya, memang lumbungnya itu kalau judi. Kan ada yang memang ya sehari-hari orang yang penghidupannya itu dari barang yang haram. Wa khalata ahlal fiqhi wal hikmati, dan beruntunglah orang yang mau berkumpul dengan ahli fikih, orang yang ahli dalam hukum agama, sehingga kalau dia melakukan salah ada yang ngingetin. Kalau ada persoalan yang dihadapi, ada tempat untuk bertanya. Dan kadang ini baru kemarin ada orang WA nanya masalah urusan keluarga. Ya, ditinggal sama suaminya sekian lama. Kemudian
Saya tanya, lah ibu ketika ditinggal itu ridho enggak? Ya enggak. Lah kalau enggak ridho, terus kemudian ibu mengajukan ke pengadilan, maka jatuh talak 1. Nah, kemudian ya enggak ada keputusan apa-apa. Kemudian setelah sekian lama tiba-tiba suaminya balik, ya wis balik-balik gitu aja, enggak ada apa namanya rujuk lagi atau gimana lagi, itu kan statusnya enggak jelas. Dan kemudian apakah ibu nggak nanya ke orang-orang bagaimana status pernikahan ibu dengan suami itu? Ya enggak, pokoknya asal suami saya pulang udah, apalagi bawain duit ya wes lah, balik maning loh. Ya wes lah, sekarang kono nggak bisa begitu. Lah makanya kita dekat-dekat dengan orang yang ngerti itu kan, kalau seandainya ada masalah, ada tempat untuk nanya. Apalagi dulu teman kasusnya udah lama ini. Kasusnya yang masalah pernikahan lagi. Pernikahan tapi sering berantem, dan suaminya itu mulutnya nggak ada rem. Pokoknya asal berantem yuk kita cerai. Suaminya yang ngomong, kan berarti cerai 1. Kemudian lain hari lain bulan berantem lagi, cerai lagi. Lain bulan berantem lagi, cerai lagi. Nah, terus yang di perceraian yang kesekian kali itu dia nanya. Saya bilang itu udah bain namanya. Bain itu cerai yang udah nggak bisa balik lagi. Dan terus ya istrimu itu harus dinikah orang lain. Wah, kata dia, wah iso, ini saya cakep lah. Bukan merasa orang cakep lah. Kenapa kalau cakep asal berantem kok cerai. Wah, terserah, jangan wawe-wawe. Kalau nanya saya, jawaban saya ya itu terserah, kamu nanya yang lain. Nah pokoknya sekarang kalau kamu mau rujuk sama istrimu itu syaratnya harus ada muhalil. Muhalil itu istrimu itu dinikah dengan orang lain, kemudian cerai lagi lah, kemudian kamu bisa baru balik lagi. Ya udah kalau gitu mau saya nyari orang, ya orang bisa. Orang bisa itu artinya direkayasa, nggak bisa, harus natural apa adanya. Nah, masalah-masalah kayak gini itu kan sering terjadi. Makanya ada kasus orang dalam tanda kutip suami istri bisa berzina ya begitu. Misalnya habis berantem, pagi berantem, lah begitu siang kok hujan gede. Begitu hujan gede mepet. Udah terlanjur pagi-pagi ngucapin cerai, sore-sore gak mepet tanpa ada kata rujuk, langsung kok kikuk-kikuk. Nah yang kikuk-kikuknya itu kan dalam tanda kutip bisa dihukumi zina. Wong tadi pagi udah diceraiin, kecuali kalau udah rujuk. Nah masalah-masalah kayak gini ini kan ya sering terjadi di masyarakat kita. Wal hikmati, dan ahli hikmah. Ahli hikmah itu kalau bahasanya kita ya seorang Peter. Wa rahima ahlan dzulli, dan sayang kepada orang masyarakat bawah. Wal maskanati, dan orang miskin. Tuba, beruntunglah liman kepada seseorang dzallat nafsuhu, yang mensederhanakan dirinya. Wa taba kasbuhu, dan baik penghidupannya, pekerjaannya halal. Wa hasunat, dan baik sariratuhu, saat lagi sendiri. Sariroh itu sir itu rahasia. Wa karumat, dan mulia alaniyatuhu, saat lagi bareng-bareng. Ia lagi sendiri bisa jaga diri, kalau lagi kumpul banyak orang yo mulia dia. Wa azala 'anin nasi syarrahu, wa azala, dan ia menghindar 'anin nas, dari orang, syarrahu, keburukannya. Alias dia bisa menghindarkan diri dari berbuat buruk kepada orang. Tuba, dan beruntunglah liman kepada seseorang amila, yang ia berbuat bi ilmihi, dengan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya. Wa anfaqa,
dan ia memberi nafkah atau berinfak al-fadla dari yang lebih min malihi dari hartanya. Wa amsaka dan ia menahan al-fadla yang lebih min qawlihi dari ucapannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Rasulullah menjelaskan beberapa keutamaan. Di antaranya yang di penghujung akhir ini, orang yang ketika sendiri pun bisa jaga kehormatannya, ketika rame-rame ya bisa jaga kemuliaannya. Kadang kan ada orang yang ketika di hadapan orang, ketika di depan rame-rame kelihatannya khusyuk, kayak orang alim, ngomongnya halus, tapi ketika di rumah, istrinya dimaki-maki, anaknya dimaki-maki, nggak karuan, nggak seimbang. Bismillahirrahmanirrahim. 745. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Tuba, beruntunglah liman kepada seseorang syaghalahu yang ia menyibukkan dirinya aibuhu aibnya, kekurangannya, an uyubin nas dari kekurangan orang lain. Maksudnya saking dia itu mikirin kekurangan sendiri sampai nggak kepikiran kekurangan orang. Ini kebalikannya kita ini. Kita itu kan kalau kekurangan kita sendiri kan nggak tahu ya, nggak tahu apa nggak mau tahu. Tapi kalau sama kekurangan orang kan wapal banget kita ya. Wow, kekurangan orang wapal banget kita, wapal banget. Di situ ya, wah, apa yang orangnya pelit. Kita ke situ paling air putih juga nggak keluar. Pasti pelit. Padahal kita sendiri yo, padahal 11 sama 12 sama ada orang ini. Ngatain orang, wah sensi itu mah, gampang marah. Padahal kita sendiri yo sama. Kadang malah lebih dari itu. Lah orang yang beruntung itu kata Rasul, orang yang saking neliti-neliti kekurangannya sendiri sampai nggak sempat neliti kekurangan orang. Tapi ini ya makhluk ajaib kok ya. Wali. Umumnya kita ya enak ngoreksi orang daripada ngoreksi diri. Iya, saya aja ngoreksi Ronaldo bisa. Iya, Ronaldo penalti itu ada gol. Padahal kita disuruh lari dari gawang ke gawang, wis magep-magep. Mangap, tele. Enak kan yang ngoreksi orang ya? Oh enak. Mental, memang kita itu mental penonton. Kritik gua jago, ngeledek jago, giliran disuruh main. Ya di sisi mana aja itu di kemasyarakatan ya begitu. Di masyarakat ya begitu. RT kok gitu, giliran ditunjuk jadi RT. Ya kan enak kan memang ngoreksi orang ya. Paling enak ngoreksi orang. Misalnya kita hadir apa dengar azan. Wah, azan kok enggak niat. Jelek amat. Giliran kita sendiri suatan aja malah lupa. Hayalah kalah dulu baru hayalah sholat, diputer-puter. Ada orang imami kok gitu, bacanya makul mulu gak ganti-ganti. Giliran dia suruh imami malah gak bunyi. Umumnya kita yang begitu. Wa anfaqa al-fadla min malihi. Ini hampir sama dengan hadis yang sebelumnya, hampir mirip. Wa anfaqa dan ia mau berbagi, berinfak al-fadla yang lebih min malihi dari hartanya. Karena infak itu wajib sunnah. Kalau nafkah wajib. Maka nafkah terbaik, infak sedekah terbaik bagi seorang suami itu ya untuk keluarganya. Setelah itu baru yang lain. Jangan sampai di mata orang lain kelihatannya nyah-nyoh itu apa ya? Nyah-nyoh itu asal ada yang ini, udah ayo saya yang bayarin. Giliran pulang ke rumah tokennya bunyi galon belum bayar-bayar, ini Pak Satam ya. Padahal kelihatan dia kayaknya orang dermawan, duitnya banyak, cuman ngutang
Untuk di rumah anaknya mau sekolah Pak, ongkos mulu. Wah, itu bukan yang baik. Yang baik itu ya keluarganya dulu baru. Wa amsakal fadla min qawlihi, dan ia menahan dirinya dari ngomong yang berlebihan. Wis ngomong yo secukupnya. Kalau berlebihan itu lama-lama yo akan jadi dosa. Kita kalau ngobrol cuma sejam itu biasanya masih baik-baik ya. Tapi kalau udah kelamaan, ya itu lama-lama ya tetangga lunas ya. Pak ya dari ujung ke ujung tetangga lunas. Absen kabel loh. Si itu kabarnya gimana? Wah payah. Utang mas saya belum bayar. Padahal kemarin katanya motor ganti baru, utang belum bayar. Wa wasi'athu as-sunnah, dan ia rajin melaksanakan sunnah. Falam ya'tu anha ilal bid'ah, dan ia menjauhi bid'ah. Kalau orang sebelah sono kalau ngomong bid'ah itu mantap. Bid'ah. Padahal dia sendiri yang pelaku bid'ah. Saya kadang kalau nonton videonya mereka ini lucu. Mereka bilang katanya Mekah Madinah itu steril dari bid'ah. Kata dia. Nah, termasuk yang dibid'ahkan adalah membaca Shadaqallahul Azim. Ternyata Imam Besar Masjidil Haram selesai baca Quran Shadaqallahul Azim, langsung cep kelakop, nggak komen lagi. Kemudian dia komentar lagi, itu kaligrafi itu manfaatnya apa? Bid'ah, zaman Nabi nggak ada kaligrafi. Kemudian ditunjukkan ternyata kiswah Ka'bah penuh kaligrafi, langsung diem, cari lagi di yang lain. Musik haram. Begitu Raja Arab atau pangeran Arab itu ngadain konser langsung diem lagi. Berarti standar bid'ah itu ternyata yang nggak cocok sama dia disebut bid'ah. Kalau cocok yo enggak. Mereka bilang katanya kumpul-kumpul di tempat orang yang meninggal bid'ah. Tapi ternyata ketika salah satu keluarga dari tokoh mereka meninggal, mereka kumpul-kumpul, yo enggak. Iya kan? Wes aneh-aneh. Ternyata standar ganda. Kita ini kan disebut mereka sebagai ahli bid'ah. Kita ini semuanya ahli bid'ah. Kadang saya kalau kesel, udah tunjuk zaman sekarang yang enggak bid'ah itu apa? Kadang ketika kita berada di dalam masjid, yang tidak bid'ah yang ada di dalam masjid itu apa? Apa? Yang ada di dalam ruangan masjid. Ini kalau di rumah ini harus bid'ah semua ini. Yang ada di dalam ruangan masjid kira-kira yang enggak bid'ah itu apa? Oh bayangin, apa kira-kira yang enggak bid'ah? Ya kira-kira kali ada. Mereka tidak berani menghukumi bid'ah itu jam yang tapi mereka langsung teriak bid'ah beduk. Padahal beduk sama jam itu bedanya apa? Sama aja, sama saja penanda waktu. Itu jam digital ya penanda waktu, beduk ya penanda waktu. Beduk pentongan dibilang bid'ah. Tapi jam itu enggak dibilang bid'ah. Oh beduk, sebuah kono lah. Sekarang dewi, enggak arepmu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Ini pakai tuba semua ini. Tuba, beruntunglah liman kepada seseorang malaka yang bisa mengendalikan lisanahu, lisannya, omongannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu karena pinternya jaga omongan. Orang bisa jadi bunuh-bunuhan ya gara-gara omongan. Kalau sekarang gara-gara jempolan, gara-gara komen, ada yang nggak terima lapor polisi, undang-undang ITE. Wa wasi'ahu baituhu, dan meluaskan rumahnya. Maksudnya apa?
Nah, rumahnya udah segini mau diluasin kemana? Bukan begitu, artinya itu orang yang menyamankan rumahnya sehingga orang itu bisa mengatakan baiti jannati, rumahku ibarat surgaku. Karena ada orang yang di rumah enggak betah, pulang kerja baru ganti baju udah berangkat lagi, berangkat baru kurang di rumah cuma numpang tidur, bangun tidur berangkat lagi kerja. Kalau libur mancing seharian enggak pulang-pulang. Di rumah itu kayak neraka. Wah, betah di rumah. Nah iya, itu berarti belum bisa menciptakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Cuma 2 hari balik lagi, 2 minggu di sini. Lah kalau sampai seminggu ya banyak yang ngomeli Pak Ustaz. Kemana sih ini, lupa nyabut apa ini? Betah di rumah Pak Ustaz. Betah di rumah ya nggak pernah jauh-jauh, ya paling muter sekomplek balik maning. Jadi pokoknya merasa kalau di rumah itu nyaman, bahagia, sehingga nggak usah repot-repot nyari bahagia ke jauh-jauh, di rumah aja udah bahagia. Ya, kayak sabda Rasulullah tadi itulah baiti jannati, rumahku surgaku. Wabaka ala khati'atihi, wabaka dan ia menangis ala khati'atihi atas kesalahannya. Oh iya, bukan perkara mudah ini. Saya itu termasuk orang yang unik ya. Kalau ada orang majelis zikir kok sampai nangis-nangis, itu kadang malah dalam hati saya itu begitu. Itu beneran apa namanya itu? Apa acting? Itu kalau dia sendirian wiridan di rumah bisa nangis gak ya? Ketika memimpin doa, ya Allah, itu beneran apa? Tergantung ongkos yang diberikan sama panitia. Loh, saya tuh berkali-kali loh hadir di acara begitu. Kadang kalau sama temen yang CS, ya, termasuk Ustaz Amril, sejenis sama saya dia itu. Kalau ada orang majelis zikir kok nangis-nangis, pernah hadir di acara istighosah yang mimpin, yang waktu corona ini, hindarkan bangsa ini dari itu. Kalau dia sholat tahajud sendiri, apa bisa begitu apa ya? Apa ini karena hadir di hadapan banyak, ada kamera banyak, kemudian bisa, Mungkin istrinya kena corona. lah ya mungkin. Tanggal tua. Apa tanggal tua, apa tadi pagi semalam diomelin sama istri. Ini listrik udah bunyi, ngakik, sarapan belum ada. Lah kebetulan dipanggil buat mimpin doa langsung. Yuk. Cerita sedia ada. Wabaka ala khati'atihi. Nah, nangis karena kesalahannya itu dari kalian sendirian loh ya. Bukan di hadapan banyak orang. Apakah nggak bagus? Ya bagus. Kalau bisa menyadarkan jamaahnya ya bagus. Yang saya maksud itu orangnya itu tadi sampai nangis-nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba, beruntunglah liman, untuk orang yang wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran, dalam lembaran catatan amalnya istighfaran katsiran, istighfar yang banyak. Nah, amalan untuk kita ini umat akhir zaman yang paling istimewa itu ya istighfar. Wong kita ini selangkah-langkah ya dosa, semenit demi menit ya ngumpulin dosa. Ya apa yang enggak berpotensi dosa di kita ini? Semuanya berpotensi dosa. Oh, lagi sholat aja bisa berpotensi dosa, apalagi lagi jalan di pinggir jalan yang pagi-pagi banyak yang seger-seger bening-bening gitu ya. Enggak tahu apa? Nanya Aris asal pagi-pagi keluar, yuk Loh, kita lagi sholat aja berpotensi dosa ya. Lah piye wong yang ngadep Allah cuman raganya, pikiran sama hatinya ya mbok layak-layak. Lah iya kan? Sehari-hari kita itu yang enggak dosa ya apa? Yang kita makan, yang kita pakai itu ya wis. Makanya saya pernah baca ada keterangan kitab Al-Buniyah kalau nggak salah, itu tulisan Syekh Abdul Qadir Jailani. Fal halalu halalu hukmin la halalu ainin. Halal
yang kita pakai sehari-hari, entah yang kita makan, yang kita pakai itu hanya halal hukumnya, tapi bukan halal ainnya. Ain itu apa ya? Ain kalau orang Jawa jumleger. Duit, cara duitnya itu. Duit yang kita pegang, yang konon katanya halal, belum tentu. Ya umpama kita memang dapat gaji halal. Cuman kan duitnya ini udah dipegang, bisa jadi dipegang bandar judi sebelum awal kita loh, bisa jadi dipegang pegawai yang selalu dinasnya malam. Lah iya Pak Satang ini dagang halal kan, tapi yang beli apa ya terbatas orang-orang yang duitnya halal kok. Ya enggak kan ya? Halal apa enggak? Lah iya. Lah apa ada orang mampir beli rokok, lah siapa tahu yang mampir itu tadi habis nyopet, Habis slot. habis menang slot terus kemudian buat beli rokok, ya kan? Lah iya, lah kita gajian ya begitu. Wis makanya. Kayak nggak mungkin kan ditanya dulu, kamu tadi dapat duit dari mana, kayak nggak mungkin ya. Iya. Pokoknya Pak beli rokok apa, dah nih, ya kan? Nggak ditanya itu duit. Ya siapa tahu itu duit tadi memang duitnya itu habis nyopet dompet orang gitu. Kita nggak tahu. Makanya selangkah ya dosa, semenit-menit ya dosa. Makanya ya amalan terbaik umat akhir zaman kayak kita ini ya istighfar. Habis sholat aja suruhnya istighfar ya. Nah, logikanya kan habis berbuat baik itu kan ya alhamdulillah. Assalamualaikum, alhamdulillah bisa sholat, nah, gitu ya. Tapi nyatanya disuruh astagfirullahaladzim, sholat 4 rakaat yang ingat Allah pas takbir tok. Gas ya. Allahu Akbar. Kebetulan sholat di depan kita pakai sarung. Guys, mahal. 800.000. Sebelahnya gajah beduk. Itu hadiah dari kopi ABC. Padahal lagi sholat aja bisa ngerasani orang ya. Allah, waduh imamnya dia amat lama ini Pak. Lama ini. Wis makan ya selesai itu langsung istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba syajaratun fil jannah. Nah, kalau hadis yang selanjutnya ini informasi tentang akhirat, ya kita hanya wajib mengimani kalau itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk iman pada yang gaib dan begini. Tuba, nama Tuba itu syajaratun, nama pohonan fil jannati di surga. Masiratu mi'ati amin, yang tingginya itu kalau diukur seperti orang berjalan 100 tahun. Sampai mana itu 100 tahun? Ya tergantung lah ya, kalau naik mobil atau jalan kaki. Begini ini kan perkara gaib. Siapul ahlul jannati, pakaian penduduk surga, takhruju itu keluar min akmamiha, dari ranting-rantingnya, daun-daunnya. Kalau di situ akmam di mana ya Pak Bos? Yang paling terakhir itu bunga. Kelopak bunga. Akmam kelopak bunga. Ya sih itu. Siabu ahlul jannati, pakaiannya penduduk surga itu takhruju keluar min akmamiha, dari bunga pakaian itu. Benar. Kelopak bunga. Kalau di sini tuh syarahnya akmamu syajarati jam'ukan min bikasril kafi li a'itol'i wa ghitol'i nur. Kalau di sini tuh apa ya? Kalau daun sebelum mekar dari daun itu kan begini dulu. Kuncup ya. Nah, itu. Tapi kalau di situ dimaknai bunga. Ya wes, pokoknya intinya dari pohon itulah gitu. Tapi ini kan perkara-perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba, nama tuba itu syajaratun, pohon fil jannati di surga.
Gharasahallahu biyadihi, Allah sendiri yang menanam dengan kekuasaannya. Wa nafakha fiha min ruhihi, dan Allah meniupkan ke pohon tersebut dengan ruhnya. Wa inna alsanaha, bahwa sesungguhnya tangkainya latura dapat terlihat miwara isuril jannati, dari belakang tembok surga. Tumbitu, yang menumbuhkan al-khulli, perhiasan. Wasimaru, dan buah-buahan mutahaddalatun, yang merunduk. Apa itu? Melengkung ke bawah ya, merunduk ya. Gantung. Iya, kalau pohon-pohonan kalau buahnya banyak itu kan kayak mangga umpama itu kan merunduk ke bawah. Nah itu mutahaddalatun, merunduk. Ala afwahiha, ke mulut penduduk surga. Berarti kalau kita pengen mangga itu nggak usah nyari apa senggetan, nggak perlu, wis pokoknya tinggal mangga wis ini, tinggal mangap, tinggal sambil jalan. Nah, perkara-perkara begini ini kan perkara-perkara luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. At-taimu asyakiru, asyakiru bimanzilatis shaimi as-sabiri. Wah, ini hadis bagi kita yang untuk puasa nggak kuat ya. Tapi puasa sunnah, bukan puasa wajib. At-taimu, orang yang tidak berpuasa, asyakiru, bersyukur. Atau imu, orang yang makan. To'im itu makan. Kalau to'am, makanan. It'am, memberi makan. To'im itu isim fa'il. Isim fa'il berarti orang yang makan. Asyakiru, ia syukur dengan makanannya itu. Apa ada orang yang gak syukur dengan makanannya? Ada. Ketika dimasakin sama istri, masakannya gak cocok kan ya, gremang, masak kok kayak gini, asin enggak, ngalor enggak, ngidul enggak, loh masakan kok ngalor sama ngidul ini kemana? Doyan makan enggak, doyan udah gitu, biasanya gini harus ya. Itu biasanya kalau yang sering dengar sih dari mulut kaum Kurdungan. Kalau mulut kaum Pecian sih ya pernah dengar, cuman nggak sering. Kalau mulut kaum Kurdungan itu biasanya kalau diajak kondangan, itu komenannya ada. Tapi ngicipin sop paling nggak enak. Nasinya, wih perah. Dagingnya alat, rebusnya nggak matang. Ya Allah. Mbok ya kalau doyan dimakan, nggak doyan udah. Ini komen aja. Lah orang yang bersyukur dengan makanan yang ada itu loh. Bimanzilatis shaimi as-sabiri, itu sederajat dengan orang yang berpuasa dan sabar dengan puasanya. Berarti enakan mana? Enakan nyukuri makanan apa enakan puasa? Oh, enakan nyukuri makanan lah ya. Wong puasa itu ya abot. Kalau puasa Ramadan si abot gak abot ya kita paksa. Lah kalau puasa sunnah, niat udah puasa sunnah lah, begitu delalah nongkrong ada yang pada belah kelapa. Itu kalau untuk bertahan itu rasanya kayak orang manggul beras 2 ton. Apalagi yang biasa ngopi ya, umpama belajar puasa Senin, begitu main ke rumah teman ada yang nyeduh kopi. Kadang-kadang kan ada kopi yang ketika diseduh kan aromanya kalau nggak sabar-sabar itu apa? Lah orang yang makan, minum tapi ia syukur itu sederajat dengan orang puasa yang sabar. Lah kalau disuruh milih ya madang bae Pak Yoko ya. Madang bae. Disuruh milih. Cuma kadang ya pengen jadi orang soleh ya latihan puasa sunnah. Kadang tapi abot, apalagi di lingkungan kerja nggak mendukung. Lah kalau kayak Gus Roy enak. Tinggal duduk ngajar ngaji anak-anak. Kayak Pak
satam. Depannya minuman dingin-dingin. Habis ngangkatin galon apa enggak? Buat Bismillahirrahmanirrahim. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis yang benar itu yang ini loh. Kalau yang an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Kan kita sering ya melihat tulisan-tulisan an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Itu apa ya, kayak kata mutiara itulah. Kalau hadis ya yang hadis itu yang ini nih. Yang at-tuhuru syatrul iman. Kalau diterjemahkan Indonesia ya sama persis. Kebersihan sebagian dari iman. Cuman kan kadang yang unik, di atasnya ada tulisan kebersihan dari iman, bawahnya sampah. Morak-marik. Masyarakat kita memang sulit kalau masalah sampah. Saya kadang yang kesel itu di turunan patung Buddha itu. Udah dibersihin rapi. Ada 1, 2, lama-lama banyak lagi. Ya oh, ini orang pada nggak punya tempat sampah. Ya terus yang di situ tuh udah dipagar tinggi. Masih aja ada orang yang kalau di situ saya pernah siang-siang, saya mau berangkat ngajar, di depan saya ada orang naik motor. Ini orang gak punya tempat sampah. Kalau di patung Buddha, kitanya yang jadi tembok, yang buang sampah di sini anjing. Loh, saya pernah lihat daerah sana loh, yang waktu hajatan ke Pak Buyung itu daerah mana Pak Mansur itu, yang developer itu. Pulangnya. Ya, saya karena nggak tahu alamat kan asal aja ya, asal pengen belok, pengen belok. Ada tanah kosong, yang dibuangin sampah itu ada spanduknya padahal. Serem tulisannya itu. Yang buang sampah ini saya doain mati ditabrak truk. Truk apa kontainer, pokoknya tulisannya begitu. Mungkin saking keselnya itu yang punya tanah itu. Ya Allah, ya. Padahal ya, saya yakin itu mungkin orang Islam. Ya, padahal ya mungkin pernah dengar baca hadis at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Berarti kalau kotor ya berarti sebagian imannya udah hilang gitu ya. Tapi semua wangel masyarakat kita ini masalah sampah itu wangel. Padahal udah disediain sampah ya asal lu. Padahal ya kita sholat itu udah diajarin taharah, wudu, mandi itu kan ya pelajaran supaya bersih. Makanya kadang umat lain itu meledek umat Islam ya begitu ya. Enggak disidik dalam masalah kebersihan. Memang umat kita itu unik, suka melawan apa ya yang ada. Loh, saya pernah sholat di masjid. Itu dalam masjid itu tulisannya mohon tidak tidur di bagian depan atau berkarpet lah tulisannya. Lalu itu ada orang tidur pas di bawah tulisan itu. Wah, itu kalau pas kebetulan saya HP saya tinggal di jok motor, kalau bawa saya foto. Ada tulisannya gede, apa ya nggak melihat, apa banget ngantuknya. Ledek. Ya maksudnya pengurus itu kalau mau tidur ada bagian belakang gitu loh, biar nggak ganggu orang sholat. Memang masjid itu kan ada karpetnya kan bagian depan, yang belakang kan nggak ada. Ya mungkin dingin gitu, mau ada AC-nya. Ya Allah, unik nih. Negeri plus 62 ya mana unik. Walhamdulillahi tamlaul mizan, dan kalimat thayyibah alhamdulillah tamlaul mizan, memenuhi mizan timbangan amal. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samai wal ard. Subhanallah walhamdulillah, kalimat thayyibah juga tamla'ani bainas samai wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu, dan salat nurun, cahaya. Kalau dulu taklimun mutalim ada al ilmu nurun. Ya, kalau santri Jawa berarti orang dapat ilmu itu nurun. Nurun itu nyontek. Terus berarti ayo nyontek. Al ilmu nurun. Nurun itu nyontek kalau orang Jawa. Kalau orang Cilacap apa ya, Pak? Nurun. Dulu kalau sekolah nyontek temennya itu bahasa orang sono itu nurun. Wasodaqatu burhanun, dan sodaqah sedekah itu burhan, bukti.
Wasabru dan sabar diaun, penerang. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu hujjatun, menjadi saksi, hujjah, dalil. Laka, yang meringankanmu, au alaika, atau memberatkanmu. Quran itu nanti di akhirat apakah menjadi saksi yang meringankan kita dalam persidangan atau memberatkan kita. Misalnya, seandainya nanti di persidangan, kamu muslim, saya muslim Pak, pedoman Quran Pak. Quran gimana bener? Oh iya Pak, dia ya sudah sering baca saya, habis baca saya yang ngamalin apa kata saya. Quran. Lah kalau yang memberatkan itu, kamu Islam Pak. Quran, gimana Quran? Enggak. Oh dia enggak pernah baca saya. Apaan? Enggak. Oh, Quran pas akad nikah aja buayanya. Mas kawinnya Quran. Giliran itu belas enggak pernah baca. Enggak. Kata Quran, enggak mau. Kan itu namanya hujjatan alaika. Kalau hujjatan laka itu sebagai saksi yang meringankan, tapi kalau alaika itu memberatkan. Kata Quran, bukan, saya cuma jadi simbol untuk halalin waktu dia nikah toh. Habis itu juga cuma pajangan roh. Belas nggak pernah dicolek-colek saya. Quran nggak terima, nggak mau. Nah makanya Quran, kalau Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Terus Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Jadikanlah Quran itu sebagai saksiku. Cuman ya dua kemungkinan itu, saksi meringankan atau memberatkan. Lah kalau yang meringankan sih alhamdulillah. Lah kalau memberatkan itu kan tambah kecek gitu. Ngaku-ngaku katanya kitab sucinya Quran. Waktu Ahok teriak-teriak kita protes yo. Wah sok-sok yang membela Quran, nyatanya yuk kita sama. Cuman caranya aja yang beda. Lah Quran kita cuekin, nggak pernah diapa-apain. Ya nanti Quran kan ya pada sama aja. Enggak, bohong dia mah. Bilangnya katanya saya kitab suci tapi nggak pernah diapa-apain. Wong saya bilang ngalor ternyata dia itu. Kullun nasi yaudu. Kullun nasi, setiap orang yang wudu itu berlomba-lomba, cepet-cepetan, bersaing. Ayas anak wa ma yuridu. Semua kita ini aslinya kan ya bersaing ya. Bersaing demi kehidupan kita masing-masing. Fabai'un nafsahu, ada orang yang menjual dirinya. Tikuha, dan ada orang yang memerdekakan dirinya. Aumu bikuha, dan ada orang yang membinasakan dirinya. Ada orang yang membiarkan dirinya itu terkungkung, terikat, yang dia sendiri gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada orang yang hidupnya itu bebas sesuka-sukanya. Itu tikuha. Artinya orang yang bebas sesuka-sukanya. Tapi ada orang yang aumu bikuha, sengaja menjerumuskan dirinya dalam kehancuran. Udah tahu kalau slot itu bikin morat-marit, tapi tetap aja dilanjut. Itu namanya mubikuha. Udah tahu kalau mabuk itu merusak, begadang kalau berlebihan ya merusak. Kalau kata Roma Irama mah ya boleh asal ada perlunya. Nah, iya kan ya. Udah tahu itu merusak tapi tetap aja dilanjutin, itu namanya aumu bikuha. Ada orang yang fabai'un
Fabai'un nafsahu, orang yang tidak ada pilihan dalam hidupnya. Ya wes lah pokoknya memang bisanya ini ya ini. Tapi ada yang famu'tikuha. Mu'tikuha itu artinya orang yang bebas menentukan wes mau ke sono ya terserah, mau ke sini terserah. Enggak ada ikatan apa-apa. Terus kehidupan orang ya tiga itu. Rawahu Abu Malik Al-Asy'ari at-ta'un wal gharaqu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Pak Ciga ada ya.